Karena memang kebiasaannya dilakukan oleh Nabi SAW di masjid. Ya, semua sholat sunnah itu lebih afdol dilakukan di rumah kecuali duha. Kecuali duha lebih afdol dilakukan di masjid. Ya, semua sholat sunnah lebih afdol dilakukan di rumah kecuali duha. Nah, Nabi SAW kebiasaannya setelah subuh beliau tidak keluar dari masjid kecuali sudah terang matahari, sudah duha. Dan sholat duha terus baru keluar. Ya, baru pulang. Kemudian musannif mengatakan, dan diantaranya sholat yang dianjurkan, yang disebutkan dalam riwayat adalah antara maghrib dengan isya, seperti tadi kita bilang ya, sholat antara maghrib dengan isya. Dan para ulama menamakan itu sholat awabin. Awabin artinya orang yang kembali kepada Allah. Awab. Ya. Yang paling banyaknya salat antara maghrib dengan isya itu adalah 20 rakaat. Adalah 20 rakaat. Ya. Yang sedangnya 6 rakaat sebagaimana disebutkan di dalam terjemahnya dalam kitab kita. Yang sedangnya 6 rakaat. Yang paling banyaknya 20 rakaat. Bagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat dalam riwayat yang disebutkan bahwa siapa yang sholat antara maghrib dengan isya 20 rakaat, Allah akan bangunkan buatnya istana di dalam surga. Juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, tidak berbicara antaranya, antara rakaat-rakaat itu, la yatakallam bainahunna bisu, tidak berbicara antara sholat-sholat itu dengan sesuatu yang tidak bagus, yang gak pantas, yang buruk, maka itu menyamai dengan ibadah selama 12 tahun. Puasa di siang harinya, tahajud di malam harinya, 12 tahun. Ya. Cuma dengan 6 rakaat. Oleh karena itu, dalam Maslakul Gharib Lil Habib Tahir bin Husain Tahir, beliau bilang bahwa 6 rakaat itu, 2 rakaat pertama kita niat ba'diyah maghrib. Setelah maghrib kan, kita niat ba'diyah maghrib 2 rakaat. 2 rakaat kedua tetap sama niatnya ba'diyah maghrib. Nah, ba'diyah maghrib 4 rakaat. Rakaat yang kedua, yang ketiga, ya, rakaat 2 rakaat yang ketiga itu niat itu tadi, sholat sunnah awabin. Ya, boleh kita masukkan juga niat taubat, sholat sunnah taubat. Boleh juga kita masukkan niat istikharah, ya. Dan
Di 2 rakaat yang pertama, sebagaimana kita tahu, ba'diyah maghrib itu bacaannya kuliah dan kulhu. Ya. Dan itu selalu, artinya sebagaimana disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau tidak salah waktu kejadian Khandaq, ya, Nabi SAW sholat ba'diyah maghrib itu, kemudian dia mendekati Nabi SAW. Dia sholat dekat sama Nabi SAW, di belakangnya dekat, sehingga terdengar bacaannya Nabi. Ba'diyah maghrib itu Nabi baca kuliah sama kulhu. Besoknya begitu lagi dia deketin, bacaannya itu juga kuliah sama kulhu. Besoknya begitu lagi dia deketin, bacaannya itu juga kuliah sama kulhu. Nah, kemudian membaca di rakaat yang berikutnya adalah ayat kursi, Al-Ikhlas dan Muawwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas, ya. Kalau sudah selesai dia angkat tangannya dan berdoa, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir 3 kali. Itu juga. Jadi salah satu waktu yang dianjurkan untuk kita melakukan sholat itu adalah antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Juga musannif katakan, di antara yang disunnahkan juga adalah menghidupkan antara waktu itu, maghrib dan isya. Dan telah diriwayatkan keutamaan yang besar, ya, yang disebutkan dalam athar wal akhbar, dan musannif kita bilang cukuplah untukmu tentang keutamaan menghidupkan waktu itu adalah bahwa salah seorang sufi wali soleh namanya Ahmad ibn Abil Hawari, dia bertanya kepada gurunya Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya. Dia bilang kepada gurunya Ahmad ibn Abil Hawari, dia bilang bahwa saya biasa puasa sunnah, biasa puasa sunnah. Ya. Dan kalau saya puasa, maka biasanya maghrib itu saya sibuk, sehingga tidak bisa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Maka dia tanya sama gurunya, yang mana yang lebih afdol untuk saya lakukan? Puasa sunnah tapi tidak menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya tapi tidak puasa sunnah? Maka gurunya bilang, Abi Sulaiman Ad-Darani, wali terkenal ini ya, orang wali besar, termasuk dari orang-orang soleh atau wali-wali yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam risalahnya. Maka gurunya bilang, lebih afdol kamu hidupkan waktu antara maghrib dan isya, nggak usah puasa.
Kalau kamu bisa, kata gurunya sebagaimana disebutkan dalam kitab kita, kalau kamu bisa gabung, bisa mendapatkan keduanya, itu lebih afdol. Puasa, tapi maghrib sampai isya juga dihidupkan. Tapi kalau kamu tidak bisa mendapatkan keduanya, maka itu yang paling afdol. Ya, sebagaimana gurunya bilang, faqala ijma' bainahuma. Dapatkan keduanya, kumpulkan keduanya, puasa sunnah dan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Faqala la astati, maka muridnya itu bilang, Ahmad bin Abil Hawari, dia bilang, la astati, saya nggak bisa, nggak sanggup. Karena ketika saya puasa, saya sibuk sama buka puasa. Nah, saya sibuk sama buka puasa di waktu itu, di waktu maghrib. Maka kata gurunya, kalau kamu tidak mampu untuk mengumpulkan keduanya, maka tinggalkan puasa di siang hari dan hidupkanlah waktu antara maghrib dan isya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, madakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da isya'il akhirah illa shalla arba'an aw sittan. Ba'da isya'il akhirah maksudnya setelah salat isya. Siti Aisyah bilang, tidaklah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahku setelah isya yang terakhir, maksudnya salat isya, kecuali Nabi salat 4 atau 6 rakaat. Ya. Juga dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un ba'dal isya kunna kamitslihinna min lailatul qadr. 4 rakaat setelah isya itu menyamai seperti 4 rakaat di Lailatul Qadar. Seperti 4 rakaat di Lailatul Qadar. Ya, oleh karena itu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Mufti Hadramaut, ya, beliau melakukan ba'diyah isya itu 4 rakaat, selalu 4 rakaat, dan membaca surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca itu seperti Tabarok, Ad-Dukhan, ya. Kemudian musannif juga mengatakan di antara sholat yang dianjurkan adalah sholat malam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah yang wajib, setelah yang fardu adalah sholat malam. Ya. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam ta'lim akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan kekuatan untuk bisa mengamalkan salat-salat yang disunahkan dan yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat sehingga sampai di bulan suci Ramadan dan Allah bantu kita untuk bisa berpuasa dan menghidupkan hari-hari dan malam-malam yang mulia di bulan Ramadan dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allah hadini kunatu sallallahu Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad wa usuli wa furin walidin alikum wa syaikh al-masyaikh al-muslimin ajma'in. Allah yataqasha Allah min muqraqtin wa nanakum bil hisab khairan ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق اهلنا قراباتنا في ديننا،
مع أهل القدر أنت وذكر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا ليا سواك. لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.